pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun proses lahirnya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang terdiri di Damaskus tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Gilead wilayah Yerusalem. Adapun proses berdirinya Bani Umayyah adalah adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas dunia Islam. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan selama 90 tahun dan dipegang oleh 14 khalifah. Dan Bani Umayyah menggunakan sistem monarki dalam pemilihan khalifahnya. Mereka melantik khalifah dari golongan ahli, keluarga mereka saja atau keturunannya. Bani Umayyah berhasil mengkokohkan kekhalifahan dari Damaskus selama 90 tahun atau 661 sampai 750. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus merupakan tanda era baru. Khalifah dinasti Bani Umayyah. Selama kurang lebih 90 tahun ada 14 khalifah yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Adapun khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, 2 Marwan bin Hakam, 3 Walid bin Abdul Malik, 4 Umar bin Abdul Aziz. Prestasi Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Khalifah Marwan bin Hakam. Yang ketiga Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan yang keempat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia. Islam memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di berbagai bidang. Berkembangnya administrasi ketatanegaraan. Perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah menyebar di berbagai wilayah. Kelemahan sampai runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Terjadi pemberontakan di mana-mana dikarenakan perebutan kekuasaan. Adanya dendam antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Perebutan harta kekayaan pemerintahan Islam, memakai sistem monarki dalam pengangkatan khalifah. Kekurangan dinasti Bani Umayyah. Kelebihan dinasti Bani Umayyah.
Proses runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Kerajaan Safawiyah merupakan salah satu wilayah penting dalam negara Iran. Dinasti Safawiyah disebut gerakan Sufi. Di kawasan Azerbaijan disebut Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi Sheikh Safi al-Din 1252-1334 di kota Ardabil, yang merupakan murid dari Sheikh Zahid Gilani. Berdirinya kerajaan Safawiyah secara resmi pada tahun 1501. Pendirinya bernama Ismail I, yang lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1487 di kota Ardabil. Ismail memerintah selama 23 tahun dari 1501 sampai 1524. Selama 10 tahun pertama pemerintahnya, Ismail berhasil memperluas wilayah pemerintahan sampai mencakup seluruh wilayah Persia dan sebelah timur Vartilekris. Tahun 1502 sampai 1510 itu merupakan kemenangan beruntung bagi kerajaan Safawiyah. Ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha merebut dan mengadakan ekspansi ke wilayah kerajaan Utsmani 1514 Masehi, tapi dalam peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Turki di bawah pimpinan Sultan Salim dapat mendukung Tabriz. Kekalahan ini membuat Ismail berubah. Ia lebih sering menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura dan berburu. Penyebab utama terjadi peperangan antara Safawi dan Utsmani menurut Syalabi adalah pemaksaan paham Syiah terhadap mayoritas paham Sunni, dan lebih kejam Ismail telah membunuh ulama Sunni di daerah Irak. Sepeninggal Ismail, pemusuhan dengan kerajaan Utsmani terus berlanjut. Terjadi beberapa perang antara keduanya, yaitu pada masa Tahmasp 1524 sampai 1576, Ismail II 1576 sampai 1577, dan Muhammad Khudabanda 1577 sampai 1587. Pada masa tiga raja, Safawi mengalami kelemahan karena sering berperang dengan kerajaan Utsmani yang lebih kuat, dan juga sering terjadi pertentangan antara kelompok dari kelompok. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi menjadi lebih kuat. Setelah itu Abbas mulai memutuskan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1578 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat. Dari sana ia melanjutkan serangan merebut Mardanbat. Setelah kekuatan terbina dengan baik, ia juga berusaha mendapatkan kembali wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani. Faktor-faktor kejayaan kerajaan Safawi meliputi 1. Bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dengan ditandai munculnya para ilmuwan seperti Bahuddin Syahrazi, seorang generalis ilmu pengetahuan. 2. Bidang ekonomi ditandai dengan dikuasainya jalur perdagangan laut antar timur dan barat. 3. Arsitektur ditandai dengan didirikannya kota-kota yang megah, masjid-masjid dan bangunan-bangunan yang lain. 4. Dan bidang politik yang ditandai dengan pembentukan tentara-tentara yang kuat. Hanya 1 abad setelah ditinggal Abbas I, kerajaan ini mengalami kehancuran. Kerajaan Safawi bertahan lebih 2 abad dengan pemimpin sebagai berikut. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya.
Pada periode pertama, Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan umum. 1. Ilmu filsafat. 2. Ilmu kedokteran. 3. Ilmu astronomi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan agama. 1. Ilmu hadis. 2. Ilmu tafsir. 3. Ilmu fikih. 4. Ilmu tasawuf. Kemajuan di pemerintahan Bani Abbasiyah. 1. Biro-biro pemerintahan. 2. Sistem militer. 3. Wilayah pemerintahan. 4. Perdagangan dan industri. 5. Perkembangan di bidang pertanian. 6. Islamisasi masyarakat. 7. Pendidikan, perpustakaan, dan toko buku. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Abbasiyah mulai menurun meskipun ilmu pengetahuan dan filsafat terus berkembang. Usaha militer merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah dinasti Abbasiyah, sejak yang pertama hingga khalifah yang terakhir. Adapun kemunduran Bani Abbasiyah, yang pertama faktor intern dan faktor ekstern.